Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah analisis teks pada pertemuan kelima ya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana menganalisis teks menggunakan analisa semiotika. Di minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang analisa hermeneutik dan minggu sebelumnya tentang gimana kalau menganalisa teks yang berupa naskah kuno atau manuskrip ya. Nah, di minggu ini saya akan memaparkan bahwa menganalisa suatu teks, suatu tulisan karya seseorang bisa juga dianalisa dengan cara semiotika. Nah, apa itu semiotika? Nanti akan saya paparkan satu persatu seperti itu. Oke, silakan disimak ya. Sebelum saya menjelaskan tentang semiotika, perlu diketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Karena semiotika ini berkaitan dengan komunikasi. Meskipun yang menjadi objek kajian kalian nanti itu berupa teks, tapi teks itu juga mewujudkan suatu bentuk suatu komunikasi ya, yang tertuang dalam bentuk tulisan seperti itu. Komunikasi itu artinya adalah suatu negosiasi dan pertukaran makna dalam mana pesan dibangun oleh masyarakat berdasarkan budaya dan realitas yang mampu berinteraksi karena menggunakan makna yang mereka bangun dan mereka pahami bersama untuk menumbuhkan saling pengertian. Nah, dengan adanya komunikasi itu maka bisa membangun suatu makna yang dipahami oleh orang yang sedang berinteraksi satu sama lain dan menimbulkan suatu pengertian atau pemahaman yang sama. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi. Seperti itu. Nah, dalam mata kuliah ini komunikasi nanti akan dibangun dalam bentuk suatu makna yang tertuang dalam suatu tulisan atau teks itu sendiri. Nah, itu yang menjadi objek kajian dalam semiotika, tidak terlepas dari bentuk suatu komunikasi tertulis seperti itu. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan semiotika? Nah, gambaran umumnya semiotika itu, nah itu sebagaimana yang saya cantumkan ada gambar di sebelah kiri itu ya, bahwa yang dimaksud dengan semiotika adalah ilmu tentang tanda, sederhananya seperti itu, ilmu tentang tanda. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu tentang tanda? Nah, itu penjelasannya ada di sampingnya, bisa kalian perhatikan bahwa ilmu semiotika ini menganggap bahwa fenomena sosial masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda, sehingga apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi itu disebut dengan tanda. Nah, di balik fenomena itu atau tanda-tanda dalam fenomena itu ada makna tersimpan yang harus diungkap, yang perlu diungkap untuk mengetahui secara komprehensif apa yang dimaksud, apa yang ada dalam fenomena itu ya. Kemudian semiotika itu mempelajari tentang apa saja, yaitu tentang sistem, tentang aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti, sehingga fokusnya itu adalah teks tertulis, suatu ide yang berbentuk suatu tulisan itu harus punya kalian pengkaji harus punya kerangka bahwa tulisan-tulisan itu merupakan tanda yang dibalik tanda-tanda yang berbentuk tulisan itu ada makna yang tersimpan seperti itu. Nah, ya. Nah, ini saya kutip dari Roland Barthes dalam bukunya Purwasito bahwa memberikan penjelasan tentang bagaimana menganalisis tanda-tanda komunikasi yang disebut semiologi komunikasi. Maksudnya adalah mementingkan hubungan antara tanda dengan pengirim dan penerimanya. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan, tanda-tanda dalam teks tertulis itu tidak terlepas dari si penulisnya
yaitu pengirimnya, maksudnya yang dimaksud dengan pengirim ini adalah pengarang atau penulis dari teks itu, dan juga penerimanya. Penerimanya siapa? Penerimanya ya pembaca dari teks itu, seperti itu. Nah, bagaimana penerima atau pembaca bisa memahami maksud atau makna dari ide-ide yang tertuang dalam tulisan yang sudah ditulis oleh seseorang atau pengarang dari teks tersebut. Nah, penerima atau pembaca ini mencoba mengungkap maknanya melalui teks atau bahasa-bahasa yang digunakan, seperti itu. Itu ya. Itu lanjutannya. Ini bahasa lanjutannya. Seorang pengkaji atau peneliti menganalisis setiap teks itu berdasarkan konteksnya, lalu juga berdasarkan referensinya, dan dapat menggunakan penjelasan sintaksis atau tata bahasa dan analisis semantik atau makna tanda-tanda, bahkan historical event dan juga objek. Nah, itu pengkaji atau peneliti itu konteks yang dituangkan oleh pengarang atau penulis itu perlu diperhatikan oleh kalian sebagai peneliti atau pengkaji, karena makna dari tulisan-tulisan yang tertuang dalam teks tersebut itu pasti tidak akan terlepas dari konteks ketika penulis mengarangnya, sehingga perlu memahami konteksnya untuk mengungkap makna yang diinginkan penulis atau pengarang itu seperti apa. Nah, ini hampir mirip seperti hermeneutika kemarin ya. Nah, tapi tidak, kemarin hermeneutika tidak menekankan bahwa dalam setiap kata, setiap diksi yang digunakan dalam suatu teks itu pasti punya makna atau memberikan tanda yang di balik itu ada makna-makna tersendiri, seperti itu. Roland Barthes pernah mengatakan dalam bukunya, berarti ini, menganalisis tentang segala hal yang berhubungan dengan sistem simbolik dan semantik dari peradaban manusia secara keseluruhan. Nah, semiotika ini fokusnya itu menganalisis apa saja itu yang berkaitan dengan simbol-simbol, yang simbol itu bukan hanya simbol seperti apa ya, simbol gambar tuh enggak, maksudnya bahwa setiap teks, kata yang tertuang atau pemilihan diksi-diksi dalam suatu teks, suatu naskah itu disebut dengan simbol. Yang dibalik simbol itu, dibalik kata itu ada makna tersendiri yang cara pengungkapannya salah satunya dengan cara mengungkap dari sisi tata bahasanya. Ya, dari sisi linguistiknya. Kalian bisa merujuk ke kamus-kamus. Nah, asal kata maknanya dari lafaz yang digunakan, kata yang dijadikan yang tertuang dalam teks tersebut itu sebenarnya makna asalnya apa di kamus. Nah, dari kamus itu lalu sambungkan atau integrasikan dengan konteksnya. Disitulah kalian bisa mengambil makna yang diinginkan. Sebenarnya teks itu ingin mengungkap atau ingin memaparkan makna yang seperti apa, seperti itu ya. Nah, dari model kayak gitu, maka Roland Barthes mengatakan peradaban manusia secara keseluruhan akan bisa terungkap. Nah, ini dalam konteks besarnya ya. Nah, kemudian salah satu titik tolak, ini salah satu tokoh lagi yang namanya Ferdinand de Saussure ya. Ini saya singkat Saussure aja. Itu salah satu titik tolaknya adalah bahasa harus dipelajari sebagai sistem tanda. Tapi bukan satu-satunya tanda. Ini salah satunya, maksudnya bahasa yang digunakan dalam suatu teks harus dilihat bahwa bahasa itu adalah sistem tanda, ya. Sehingga kalau memahami bahwa bahasa adalah tanda, maka peneliti atau pengkaji, nah, mengungkap dari sistem kebahasaannya itu dulu, seperti itu. Ini titik tolak yang diungkapkan oleh Ferdinand de Saussure. Lanjutannya, Ferdinand de Saussure pernah menjelaskan bahwa dalam
Analisa semiotiknya ada dua hal yang diperhatikan. Dia menyebutkan signifier dan signified, yaitu penanda dan juga petanda. Penanda itu apa? Penanda atau signifier itu untuk menjelaskan bentuk atau ekspresi. Kalau petanda, signified itu apa? Untuk menjelaskan konsep atau makna. Nah, maksudnya gimana? Ini saya contohkan ya, biar kalian lebih paham lagi. Contohnya seperti ini. Ada seikat bunga, kalian sering melihat seikat bunga. Nah, ini contoh orang yang lagi dalam kasmaran ya. Contohnya, ada seikat bunga diberikan kepada seseorang. Nah, seikat bunga yang diberikan kepada seseorang ini merupakan suatu penanda. Nah, dibalik bunga yang diberikan itu ada makna yang ingin disampaikan. Maknanya apa? Konsep apa yang ingin disampaikan? Yaitu tidak terpisah dari konsep yang disebut dengan cinta atau kasih sayang. Nah, itu yang disebut dengan petandanya atau signified-nya. Dan itu pemaparan atau penangkapan makna itu tidak terlepas dari konteks dari orang yang memberikan bunga itu, bahwa konteksnya adalah mereka adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki memberikan seikat bunga kepada perempuan yang itu tidak ada hubungan keluarga, saudara. Nah, kemungkinan dengan melihat konteks seperti itu, makna yang ingin disampaikan dengan pemberian bunga itu adalah suatu bentuk cinta atau kasih sayang dari orang tersebut kepada perempuan yang diberikan bunga itu. Nah, itu contoh dari konsep semiotika yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure, yang tanda-tanda itu disebut dengan signified dan makna disebut dengan signifier-nya, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada juga dalam analisa semiotika itu yang disebut dengan kode. Nah, saya akan memaparkan bahasa dulu. Bahasa adalah struktur yang dikendalikan oleh aturan main tertentu untuk mampu memproduksi makna. Bahasa, oke. Nah, sehingga bahasa bukan sesuatu yang bisu ya, bukan sesuatu yang tidak berbicara, bahwa meskipun itu adalah suatu teks tertulis, bahasa yang tertuang dalam bentuk tulisan, itu dengan menggunakan bahasa tertentu, bahwa gagasan atau ide telah diproduksi dengan bahasa tersebut, seperti itu. Sehingga dalam bahasa maka disediakan banyak perbendaharaan kata atau tanda ya, atau vocab maksudnya ini. Kata-kata itu ya tanda itu, serta perangkat aturan main. Nah, kan ada grammarnya kan, bahwa bahasa diksi kata-kata tidak hanya sembarangan digunakan kan, tapi ada aturan mainnya, ada grammarnya, ada tata bahasanya. Kalau misalkan kalian ingin menunjukkan bahwa kalian lagi ingin makan, kan nggak mungkin kalian hanya bilang satu kata aja, makan. Orang yang memahami bahasa yang kalian ungkapkan tidak akan memahami bahwa maksud yang kalian ingin sampaikan adalah bahwa kalian itu lapar, ingin makan. Nah, inilah fungsi bahasa itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga butuh perangkat aturan mainnya atau tata bahasa, aturan grammarnya. Maksudnya ini seperti grammar atau sintaks seperti itu. Dan harus dipatuhi. Kalau aturan itu tidak dipatuhi, tidak dilakukan secara sempurna, maka makna, ekspresi yang ingin disampaikan oleh si pengirim atau si pengungkap dari bahasa itu tidak akan tersampaikan oleh penerima atau pembaca dari teks tersebut, seperti itu. Dan kayak contohnya tadi yang saya contohkan. Ya, lapar dengan ungkapan makan saja. Belum tentu semua orang memahami ekspresi makna dari orang yang lagi kelaparan, seperti itu. Lalu kode itu apa? Kode adalah seperangkat aturan atau konvensi bersama yang di dalamnya tanda-tanda dapat dikombinasikan
sehingga memungkinkan pesan dikomunikasikan dari seseorang kepada orang lain. Kode ini disebut dengan kode sama halnya sebagaimana yang saya sampaikan barusan. Oke, lanjut. Ini saya kutip lagi salah satu tokoh, tadi sudah saya sempat singgung juga tentang Roland Barthes. Nah, Roland Barthes ini sebenarnya dia itu adalah apa ya? Kajiannya itu penerusan dari Ferdinand de Saussure ya. Dia menambahkan ini ada dua aksis atau dua aspek dalam analisis semiotika ini. Yang pertama yaitu adalah aspek paradigmatik. Apa itu paradigmatik? Paradigmatik itu adalah perbendaharaan tanda atau kata yang bisa digali dari kamus-kamus. Ketika misalkan itu menggunakan teksnya adalah menggunakan bahasa Arab, nah bisa digali perbendaharaan kata itu bisa digali dari kamus-kamus bahasa Arab seperti Lisanul Arab, lalu bisa kamus Al-Munawir yang tentang bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau Lisanul Arab yang itu sama-sama Arab. Nah, kamus-kamus bahasa itu bisa dijadikan referensi untuk mengungkap dari sisi aspek paradigmatiknya. Yang kedua itu adalah aksis sintakmatik atau aspek sintakmatik. Apa itu? Yaitu cara pemilihan dan pengkombinasian perbendaharaan tanda tersebut berdasarkan aturan atau kode tertentu sehingga dapat menghasilkan makna tertentu. Nah, ini yang tadi disebut dengan aturan kebahasaan, bahwa kata-kata perbendaharaan kata yang ada dalam kamus itu tidak serta-merta bisa mengekspresikan suatu makna kalau tidak disusun dengan aturan main yang sudah ada. Kalau itu menggunakan bahasa Arab sehingga aturan main ilmu nahwu, sorof, kalau itu tidak teraplikasikan, maka ekspresi makna kemungkinan besar tidak akan ditangkap oleh penerima. Karena kata-kata, diksi-diksi bahasa yang digunakan dalam teks tersebut itu merupakan tanda, ya kan? Tadi karena semiotika ini ilmu tentang tanda, itu adalah tanda yang dibalik tanda bahasa-bahasa tersebut dengan aturan mainnya akan menimbulkan makna. Memahami satu kata saja tapi tidak memahami konteks secara keseluruhan bahasanya ya tidak akan bisa mendapatkan atau memahami maksud dari penulis mengungkapkan teks tersebut seperti itu, apa maksudnya itu nggak akan sampaikan seperti itu. Nah ini nanti kalian bisa baca lebih lanjut di bukunya Roland Barthes ya. Salah satu bukunya judulnya itu Element of Semiology. Nah bisa kalian cari di internet atau di perpustakaan jika sudah memungkinkan untuk memperluas lagi apa itu yang dimaksud dengan sintakmatik dan paradigmatik ala Roland Barthes seperti itu. Nah, menurut Roland Barthes, analisis teks akan menghasilkan makna. Ada dua makna yang akan dihasilkan ketika melakukan analisis teks, yaitu makna denotatif dan juga makna konotatif. Makna denotatif itu apa? Yaitu makna tanda yang bersifat eksplisit. Kalau makna konotatif yaitu makna tanda bagian kedua yang bersifat implisit. Nah, ada teks yang kata-katanya itu bisa dipahami tanpa ada pemahaman lanjutan. Ada juga teks yang menggunakan bahasa-bahasa yang kalau tidak mengungkap, tidak memahami susunan, tidak menganalisis dari susunan tata bahasanya, lalu juga menyambungkan dengan konteks yang dibangun oleh penulis, maka tidak akan memahami maksud dari teks tersebut. Itu yang disebut dengan implisit, berupa implisit, yang itu kalau Roland Barthes menyebutnya itu disebut dengan makna konotatif seperti itu. Nah itu ya. Nah, ia menciptakan makna-makna lapis kedua yaitu yang terbentuk ketika penanda dikaitkan dengan berbagai aspek psikologis seperti perasaan, emosi, keyakinan. Nah itulah yang disebut dengan konotatif. Ini penjelasan lanjutan tentang makna konotatif atau yang disebut makna implisit tadi, bahwa ketika mengungkap makna
makna dari teks yang masih ambigu, teks yang masih memunculkan banyak pertanyaan makna, itu pengkaji atau peneliti harus melibatkan beberapa aspek. Jadi ya, baik dari aspek konteks penulisnya, dari aspek psikologis dari penulisnya atau pengarangnya, atau juga dari aspek bentuk pengungkapan bahasa, apakah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan emosi yang tinggi dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu aspek untuk mengungkap makna implisit dari teks tersebut. Sehingga urutannya kalau ingin menganalisa dari suatu teks ala Roland Barthes itu ada 3 hal. Pertama, lakukan analisa bahasa dulu. Analisa bahasa, coba cari makna atau artinya kata tersebut dalam kamus-kamus. Kalau itu bahasa Indonesia ya coba lihat dari KBBI. Kalau itu bahasa Arab, coba lihat dari kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, Munjid, atau kamus-kamus yang seperti Al-Munawir yang banyak beredar di Indonesia dan sebagainya. Nah, setelah itu coba libatkan konteks, baik konteks sosial, budaya, atau konteks psikologis dari penulisnya untuk mengungkap makna yang ingin disampaikan oleh penulis dengan menggunakan atau dari penggunaan bahasa dan tata kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut untuk mengungkap secara keseluruhan makna secara keseluruhannya itu seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan tadi teks itu mengandung suatu makna tertentu sesuai dari si pemroduksi dari teks tersebut. Meskipun makna secara keseluruhan nanti mendekati makna yang diinginkan oleh penulis atau tidak, itu di luar penalaran pengkaji ya. Yang penting pengkaji sudah mencoba mencari atau membaca makna yang ingin disampaikan dengan melibatkan segala hal yang berkaitan dengan pengarang atau penulis dari teks tersebut, seperti itu. Contohnya ini, yang terakhir ini contohnya. Saya kutip salah satu puisi dari Gusmus ya, yang judulnya Wanita Cantik Sekali di Multazamiat. Beliau dalam salah satu puisinya ini, itu ada, ini bait pertamanya seperti itu. Ini, coba dibaca ya. Coba bisa kalian baca, saya akan baca juga. Di tengah-tengah himpitan daging-daging doa, di pelataran rumahmu yang agung, aku mengalirkan diri dan ratapku, hingga terantuk pada dinding mustajabmu, menumpahkan luap pintu di dadaku. Nah, bait pertama dalam puisi tersebut ada kalimat yang masih bisa memunculkan berbagai macam makna. Contohnya itu adalah kalimat di tengah himpitan daging-daging doa. Kata daging-daging doa ini kan suatu bentuk kiasan ya atau metafor ya. Karena kata daging-daging doa bisa juga diartikan banyak hal. Bisa jadi lantunan doa atau butiran doa yang dipanjatkan, atau mungkin juga maknanya apa, sebagaimana makna kamus daging itu sesuatu hal yang enak untuk dimakan. Nah, kan masih banyak kemungkinan makna. Nah, akan tetapi yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyair dalam hal ini adalah Gusmus sendiri. Beliau ingin menyampaikan bahwa si lelaki yang sedang berdoa melantunkan doa dengan isi doanya dengan menggunakan kata-kata daging itu dapat diartikan bahwa ia melakukan panjatan doa ini itu dengan sungguh-sungguh sampai doa-doanya itu hal-hal yang berkaitan dengan segala isi yang ingin disampaikan dalam doa tersebut itu terungkapkan seperti itu. Nah, pengambilan makna ini tidak terlepas dari pemahaman terhadap semua konteks tata bahasa yang digunakan. Sehingga makna yang disampaikan ini doa, lantunan doa ini tuh untuk siapa? Untuk ke arah Gusti Allah. Karena di
dalam tata bahasa yang digunakan, beliau menggunakan kata mustajab mud dengan bentuk tulisan mu-nya M-nya besar. Yang mana bentuk tulisan yang seperti ini itu mewujudkan kembali mu-nya itu kembalinya kepada Allah atau Tuhan seperti itu. Nah, sehingga ketika kalian melakukan analisis teks dengan semiotika, jangan memahami maknanya itu setengah-setengah dengan membaca 1-2 kalimat dari teks tersebut. Tapi juga pahami tata bahasa yang digunakan dari kalimat setelahnya atau bahkan sebelumnya seperti itu. Itu sangat memungkinkan ada keterkaitan untuk memunculkan, untuk memahami makna dari kata tertentu yang ingin kalian pahami di dalam teks tersebut seperti itu. Itu ya, itu contoh sederhananya. Nanti bisa kalian eksplorasi ketika melakukan analisa terhadap teks yang lebih luas lagi. Ini saya hanya contoh kutipan, salah satu kutipan yang saya ambil dari tulisnya Gusmus untuk mencontohkan yang dimaksud dengan kata itu adalah tanda yang perlu diungkap maknanya itu yang seperti apa. Nanti bisa kita diskusikan di e-learning jika masih ada pertanyaan untuk memperluas pemahaman kalian mengenai aplikasi dari semiotika dalam menganalisa teks ini ya. Itu materi yang saya sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga memberikan manfaat dan memberikan referensi lanjutan buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.